Angin panas gelombang demonstrasi di Asia kini mulai berhembus ke Eropa. Aksi unjuk rasa bertajuk Block Kong2 atau Block Everything pecah di sejumlah titik di Perancis pada Rabu 10 September 2025. Media Perancis menggambarkannya sebagai gerakan 10 September. Sama seperti sederet aksi massa di Nepal dan Indonesia, unjuk rasa di Perancis kali ini sama-sama dimotori oleh Gen Z sebagai penggeraknya. Namun, apa yang sebenarnya memicu aksi protes di Perancis kali ini? Dan bagaimana kronologi serta apa tuntutannya? Aksi massa pada 10 September 2025 di Prancis dipicu oleh keputusan pemerintah untuk memangkas anggaran belanja publik sebesar 44 miliar euro. Kebijakan itu dikeluarkan oleh Perdana Menteri François Bayrou. Salah satu implementasi pemangkasan anggaran adalah dengan menghapuskan 2 hari libur nasional demi meningkatkan produktivitas. Bayrou memangkas anggaran karena Prancis menghadapi pembengkakan defisit akibat pengeluaran sosial dan subsidi energi, utamanya pasca krisis inflasi, pandemi, dan dampak perang Rusia-Ukraina. Berdasarkan laporan Eurostat yang dilaporkan oleh Deutsche Welle, Prancis adalah negara dengan defisit terbesar ketiga di Uni Eropa. Defisit Prancis mencapai 5,4 sampai 5,8%. Sementara Uni Eropa menargetkan tiap negara untuk menurunkan defisit anggaran menjadi 3%. Itulah mengapa Bayrou melakukan penghematan untuk mencapai target Uni Eropa. Langkah ini memicu perlawanan keras. Bayrou akhirnya digulingkan lewat mosi tidak percaya di parlemen. Presiden Emmanuel Macron kemudian menunjuk Sébastien Lecornu, salah satu orang terdekat Macron di pemerintahan, sebagai pengganti Bayrou. Tapi, kemarahan publik tidak hanya diarahkan pada pemangkasan anggaran semata. Ada akar masalah lain yang lebih mendalam. Pertama, adanya krisis legitimasi politik di Perancis. Sejak 9 Januari 2024 hingga 9 September 2025, Perancis gonta-ganti Perdana Menteri sampai 3 kali. Gabriel Attal, Perdana Menteri Perancis yang dilantik pada 9 Januari 2024, hanya menjabat selama 240 hari. Kemudian, Michel Barnier yang mulai menjabat pada 9 September 2024 hanya sempat duduk di kursi Perdana Menteri selama 99 hari. Lalu, François Bayrou yang mulai memerintah sejak 5 September 2025 hanya berada di kantor Perdana Menteri selama 270 hari. Bayrou lalu digantikan oleh Lecornu. Artinya, dalam kurun waktu setahun lebih, ada 4 sosok yang bergantian duduk di kursi jabatan Perdana Menteri Prancis. Dan dari keempat sosok Perdana Menteri itu, semuanya berhaluan kanan sentris seperti Macron. Gabriel Attal dan Sébastien Lecornu berasal dari partai sayap kanan tengah bentukan Emmanuel Macron Renaissance. Sementara Michel Barnier dari partai Les Républicains berideologi liberal konservatif dari sayap kanan tengah. Dan Bayrou berasal dari partai Mouvement Démocrate yang berhaluan kanan tengah juga. CNN menyebut penunjukan Perdana Menteri yang berada di lingkaran Emmanuel Macron itu menumbuhkan ketidakpercayaan mendalam terhadap sistem politik. Rakyat merasa suara mereka tidak berpengaruh karena elit politik tetap keras kepala mempertahankan kekuasaan di lingkaran yang sama. Dan akar masalah kedua adalah kebuntuan dalam parlemen. Pada 2024, Macron melakukan keputusan politik dramatis dengan mengadakan pemilu dadakan. Pemilu dadakan itu dilakukan usai Partai Rally Nasional berhaluan kanan ekstrim menang besar dalam pemilu Juni 2024. Namun, pemilu dadakan itu justru melemahkan posisi blok sentris Macron, membuat sayap kanan ekstrim dan kiri ekstrim semakin menguat. Akibatnya, Prancis mengalami kebuntuan parlemen dan Majelis Nasional terbelah menjadi 3 blok dan tidak ada mayoritas. Blok kiri ekstrim, blok kanan ekstrim, dan sentris. Masalahnya, dengan parlemen yang terpecah-pecah, pemerintahan jadi lumpuh, karena tidak ada suara mayoritas yang bisa meloloskan rancangan undang-undang. Itulah mengapa Macron dan Perdana Menterinya menggunakan pasal 49.3 sebagai alternatif. Dalam pasal itu, RUU bisa lolos tanpa adanya pengambilan voting. Itulah yang memicu kemarahan oposisi dan biasanya diikuti mosi tidak percaya, membuat Perdana Menteri gampang dijatuhkan dan pemerintahan berumur pendek. Rakyat melihat negaranya seolah tak bisa diurus, sehingga protes jalanan pun jadi pilihan. Dan itulah yang diserukan oleh para demonstran Gen Z dalam aksi Block Everything atau gerakan 10 September ini. Lantas, seperti apa eskalasinya di jalanan? Gerakan Block Everything sebenarnya sudah disuarakan jauh-jauh hari melalui media sosial.
Yang menarik, gelombang aksi Prancis di kali ini sama-sama digerakkan oleh Gen Z, sama seperti aksi massa di Indonesia dan Nepal tempo hari. Media sosial dijadikan alat untuk mengordinasikan pergerakan, titik kumpul, hingga taktik blokade. Seruan di media sosial itu mengajak warga untuk turun ke jalan dan melumpuhkan aktivitas di seluruh negeri. Dan pada 10 September, seruan itu akhirnya pecah menjadi gelombang aksi massa yang terjadi di berbagai kota. Mulai dari Paris, Toulouse, Marseille, Bordeaux, hingga Rennes. Unjuk rasa terjadi di 596 titik di negara ini. Kementerian Dalam Negeri mencatat lebih dari 175.000 orang terlibat dalam aksi massa. Di antara seruan-seruan kritik, bendera logo serial One Piece menjadi salah satu sorotan dalam demo ini. Logo ini juga tampak menghiasi demo besar di Indonesia dan Nepal. Aksi protes ini juga diwarnai kericuhan. Di Nantes, sekelompok anak muda membakar ban dan tong sampah untuk menutup jalan tol. Di Rennes, sebuah bus dibakar. Di Montpellier, berkada di bundaran kota memicu bentrokan saat polisi berusaha menyingkirkannya. Dan di pusat mode dunia, Paris, api sempat membakar sebuah gedung namun akhirnya berhasil dipadamkan petugas. Kerusuhan juga terjadi di Lyon, Marseille, dan Grenoble. Sekitar 80.000 personel polisi yang diterjunkan ke jalan menembakkan gas air mata, peluru karet, hingga meriam anti-air untuk membubarkan massa. Aparat juga dilaporkan menangkap ratusan demonstran. Media Perancis, Le Parisien dan Le Monde melaporkan sekitar 540 orang ditangkap dalam aksi tersebut. Para Gen Z Perancis yang turun ke jalan ini pun menuntut perubahan dalam pemerintahan negara ini. Meski Bayrou telah dilengsarkan, namun massa tetap menuntut kebijakannya dibatalkan. Selain itu, dalam aksinya, para demonstran juga menuntut mundurnya Macron. Perwakilan CGT atau Konfederasi Umum Buruh Prancis, Fred, menyebut aksi itu sejatinya bukanlah menyasar kabinet baru, melainkan Macron. Menurut Fred, masalahnya ada pada Macron yang keras kepala mempertahankan kekuasaan blok sentrisnya. Melansir The New York Times, pemimpin Partai Sosialis Olivier Faure juga menyatakan hal serupa. Disebutnya, tidak ada yang berbeda dengan pergantian Perdana Menteri dari Bayrou menjadi Le Cornu. Sebab keduanya sama-sama orang terdekat Macron. Gelombang demonstrasi Block Everything memperlihatkan bahwa krisis di Prancis bukan hanya soal pemangkasan anggaran, melainkan lebih dalam. Krisis legitimasi politik dan kebuntuan parlemen. Di satu sisi, pemerintah dipaksa memangkas belanja untuk menutup defisit yang membengkak. Namun di sisi lain, rakyat, khususnya Gen Z, merasa tidak lagi punya ruang dalam sistem yang dianggap hanya berputar di lingkaran elit. Suara mereka tidak didengar yang pada akhirnya memantik protes keras di negara yang jadi kiblat mode dunia ini. Jalanan menjadi arena penyaluran frustasi. Sementara Istana Élysée terjebak dalam kebuntuan mencari solusi. Pemerintahan Macron diambang runtuh usai Perdana Menteri lengser dan sang presiden dituntut mundur rakyatnya. Bagaimana Perancis akan mengakhiri kekisruhan yang membuat rakyatnya tak lagi percaya pada pemimpinnya? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.